Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zulfayanis dengan NIM 19017019 akan mempresentasikan hasil mind map saya tentang angkatan 45. Yang pertama yaitu sejarah penamaan. Perjuangan bangsa mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Karya sastra angkatan 45 seolah memberikan nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Karya sastra angkatan 45 menjadi sebuah karya yang lahir dengan bukti diri baru yang penuh kontroversial. Kemudian surat kepercayaan gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dan segala sudut dunia, dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai asing yang harus dihancurkan. Kemudian pelopor angkatan 45, yaitu Chairil Anwar, lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 28 April 1949. Chairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan sekolahnya di Mulo. Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Chairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun, ia telah bertekad menjadi seorang seniman. Karyanya yang terkenal yaitu Deru Campur Debu dan Tiga Menguak Takdir. Kemudian pengarang angkatan 45. Di sini saya mengambil 5 buah tokoh. Yang pertama yaitu Utri Tantang Sentani. Lahir di Cianjur 1 Mei 1920 dan meninggal di Moskow pada 17 September 1979. Ia adalah utusan dalam Konferensi Pengarang Asia Afrika di Uzbekistan pada tahun 1958. Karya yang terkenal dari beliau adalah Tambera, Selamat Jalan Anak Kufur, dan juga Si Kampeng. Kemudian Idrus, lahir di Padang 21 September 1921 dan meninggal pada 18 Mei 1979. Karya yang terkenal dari beliau adalah novel Aki, Coret-coret di Bawah Tanah, dan juga Hati Nurani Manusia. Kemudian ada Chairil Anwar, lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 28 April 1949. Chairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Jerman. Karya yang terkenal dari beliau yaitu novel Deru Campur Debu dan juga Tiga Menguak Takdir. Kemudian Asrul Sani, lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 28 April 1949. Karya yang terkenal dari beliau yaitu Mantra dan juga Mahkamah. Kemudian Rifai Apin, lahir di Padang Panjang pada 30 Agustus 1927 dan wafat di Jakarta pada bulan April 1995. Karya yang terkenal dari beliau yaitu Gema Tanah Air, Tiga Menguak Takdir, dan Dunia Dua yang Belum Sudah. Kemudian karya sastra angkatan 45. Di sini saya hanya mengambil 2 karya yang terkenal, yaitu novel Ateis yang merupakan karangan dari Abdiat Kamiharja, dan kemudian Kerikil Tajam yang merupakan karya dari Chairil Anwar. Kemudian karakteristik angkatan 45. Yang pertama yaitu humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang kedua yaitu tidak terikat oleh konvensi masyarakat yang penting. Maksudnya yaitu melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Yang ketiga, tema yang dibicarakan humanisme, martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dengan keroncongnya perut lapar. Kemudian yang keempat, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru, sesuai dengan getaran sukarnya yang merdeka. Kemudian yang kelima, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Nah, itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot, dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Yang keenam yaitu ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih. Kemudian yang terakhir yaitu individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara angkatan Pujangga Baru dengan angkatan 45. Yang pertama, puisi pada masa Pujangga Baru masih memiliki sifat semi mekiat, sedangkan puisi pada angkatan 45 puisinya bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan juga persajakan. Yang kedua, puisi angkatan Pujangga Baru, pemilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah, seperti dewangga, nan, kelam, bonda, dan sebagainya. Sedangkan puisi angkatan 45 memiliki ciri gaya atau aliran yang banyak dianut, seperti aliran ekspresionalisme dan realisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realitas si pengarang. Jarang lagi dijumpai kata-kata indah yang masih tergolong bahasa Melayu Indonesia. Yang ketiga, puisi angkatan Pujangga Baru memiliki ciri kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Tiap lirik biasanya terdiri atas dua periode, sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dalam mengucapkan intensitas arti. Yang keempat, puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam mengucapkan perasaan, pelukisan alam yang indah, tenteram dan damai, dan keindahan lainnya. Sedangkan gaya yang digunakan pada puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik banyak dipergunakan. Dan yang kelima, puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya dilafan dan polos, sangat jelas dalam lambang-lambangnya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, gaya pernyataan pikiran berkembang, dan hal yang ini kelak berkembang menjadi sloganis.